Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang Cardano ya, atau ADA, karena banyak dari kalian, teman-teman juga request untuk Cardano. Bagaimana nih, karena harganya memang turun terus ya, sejak dia launch smart contract, yang banyak orang menganggap bahwa harusnya dia naik gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus disampaikan juga di video kali ini, jadi ini cukup penting juga. Kalau kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like videonya, komen, and subscribe juga, itu sangat berarti buat saya, and thank you. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya untuk Cardano ya. Kita lihat Cardano sekarang di ranking 5. Sebelumnya dia sempat trending sampai top 3 gitu ya. Jadi dia ranking 3 di market crypto gitu ya. Tapi sekarang sempat turun lagi sekarang karena memang kita lihat dari harganya sendiri itu di sekitar 1,99 dolar, hampir 2 dolar lah. Harganya pun cukup sideways juga. Sebelumnya kita sempat membahas Cardano juga sih 1 minggu yang lalu. Sebenarnya ini masih cukup valid, tapi nanti kita ada beberapa edition yang harus kita tambahkan gitu ya informasinya. Nah, kita lihat Cardano aja langsung masuk. Beberapa hal yang terbaru adalah di sini. Three Arrows Capitals, jadi ini adalah salah satu venture capital ya. Dia suka invest di beberapa project crypto. Backs 10 million dollar raised for DeFi on Cardano. Jadi ada sekitar 10 juta dolar untuk DeFi di dalam Cardano atau decentralized finance. Jadi ini adalah salah satu sektor juga gitu ya. Dan ini kalau kita perhatikan, major DeFi investors piled into Ardana project. Jadi namanya adalah projectnya tuh Ardana, including some that never invested in Cardano before. Jadi ada beberapa juga capital yang belum pernah masuk ke dalam Cardano sekarang masuk. Artinya apa? Artinya ada new investor. Berarti mereka tetap tertarik terhadap Cardano. Bukan sesuatu yang project mati dia bakal turun terus gitu ya. Karena banyak orang yang ada hate juga tentang Cardano. Kalau kita lihat perhatikan lagi Cardano lagi, beberapa hal yang ini kita bisa lihat. The protocol is 90% of the way through development. Jadi sudah di sekitar 90% dari developmentnya. Lalu dia ada targetnya nih, a late Q4 release. Jadi di sekitar mungkin bulan Desember, karena dia namanya late Q4 ya, quarter 4 release for stablecoin vaults and exchange gitu ya. Lalu di sini dia bilang ada going live on centralized and decentralized exchanges sometimes in November, di bulan November kira-kira. Nah, kita bahas dulu nih beberapa hal penting untuk Cardano sendiri. Cardano itu sebenarnya bukan hanya di smart contract doang. Kita perhatikan di roadmapnya Cardano. Nah, ini roadmapnya Cardano, kita bisa perhatikan dia ada 5 era gitu ya. Ada Foundation, ada Byron, Shelley, Guggen, Basho, Voltaire gitu ya. Di mana posisi kita sekarang? Di posisi kita sekarang tuh kita baru selesai Guggen, yaitu smart contract era. Kenapa Cardano pada saat launch smart contract dia malah turun? Karena kalau menurut saya dia terlalu overhype. Artinya orang-orang tuh ekspektasinya cukup besar terhadap Cardano, jadi terlalu overhype. Jadi ketika dia smart contract-nya launching, price-nya sedikit drop, koreksi gitu ya, karena ya tidak sesuai ekspektasi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu? Karena memang smart contract-nya muncul, bukan berarti decentralized aplikasinya yang ini, ekosistemnya ini udah langsung jadi gitu ya. Jadi smart contract-nya muncul, ini baru fondasinya aja, baru dibuat gitu. Nah, untuk ini semua pindah ke dalam Cardano atau masuk ke dalam ekosistem Cardano, mereka juga harus membuatnya. Jadi istilahnya kalau Cardano sekarang butuhnya apa? Butuh waktu gitu. Jadi kalau kalian holder Cardano ya tunggu aja, karena menurut saya dia masih proses building dulu gitu ya. Building, nanti ada satu saatnya ekosistemnya atau kotanya misalnya udah jadi, nah baru tuh Cardano bisa mulai naik lagi gitu ya. Kita bisa perhatikan untuk kedepannya Cardano masih ada 2 step lagi sebenarnya, ada Basho, scaling era, sama Voltaire gitu ya. Kalau lebih detailan lagi ini kita lihat penjelasannya. Basho ini buat scale up fast, jadi dia akan menjadi transaksinya lebih cepat dan lain-lain. Kita bisa lihat dari sini, target dia adalah transaction speed will be up to 1 million transaction per seconds. Jadi ini cukup cepat, bukan cukup cepat sih, ini cepat 1 juta transaksi per detik loh targetnya ya. Lalu ada yang step 5 atau era kelima, Voltaire, dia bilang governance era. Jadi di sini holder-holder ada bisa decide nih. Cardano kalau misalnya ada yang mau project baru atau ada implementasi ide baru gitu ya, ini kita bisa ada voting lah gitu ya. Nah, jadi kita sudah bahas ekosistem yang ada. Salah satu buktinya kita bisa perhatikan di sini. Ini DeFi lama, dia adalah salah satu website untuk DeFi, Decentralized Finance. Kita bisa perhatikan nih, di Chains gitu ya, di Chains, layer 1 protokol mana yang belum ada decentralized aplikasi atau total value lock juga. Kita lihat ada Ethereum, ada Binance, Solana, Terra, dan lain-lainnya ya. Tapi kita kalau lihat dari sini, belum ada yang namanya Cardano gitu. Jadi ini adalah salah satunya bahwa Cardano ini masih building gitu ya. Jadi kita masih menunggu para aplikasinya atau decentralized application-nya ini bikin decentralized exchange-nya gitu ya. Baru tuh kita akan mulai lihat pertumbuhan lagi lah di Cardano.
kapan? Jawabannya kapan kan? Pertanyaannya kapan? Ya tadi kita lihat di sini sometime in November, mungkin di kuartal 4 atau mungkin feeling saya mungkin di sekitar Januari 2022 tahun depan baru kita bisa lihat seperti itu. Kita bahas sedikit tentang Cardano tadi ya. Cardano ini mint, trade, stake, and store value. Dia kalau nggak salah ada juga tentang stablecoin-nya juga sih. Kita lihat dari sini dia ada stablecoin hub gitu ya, Cardano, dan investornya kita sempat bahas juga sebenarnya. Stablecoin Cardano siapa? Di sini kita ada Choti, ada Elrond juga gitu ya. Ini adalah dua yang cukup besar juga sih di dalam market crypto ya. Lalu kita ada investornya gitu. Jadi Cardano sebenarnya cukup oke, tapi dia hanya butuh waktu juga lah untuk stablecoin-nya. Nah, ini planningnya dia. Kita lihat sekarang kita di quarter 4 di sini ya. Dia bakal ada stablecoin release, ada dana swap release, sama public sale. Lalu di quarter 1 memang tadi dia ada bilang ada mau centralized exchange listing, di mana mungkin bisa di trading di Binance atau di Coinbase ataupun yang lainnya gitu ya kira-kira. Tapi dia ini sudah ada planning sampai 2023 ya 24 malah 2024 sampai 2023 ke atas gitu ya. Jadi kalau kalian mau dive deeper, mau pelajari lebih lanjut, sebenarnya cukup menarik sih untuk proyek Cardano ini ya. Nah, kita masuk aja ke dalam technical bagaimana. Sebelumnya di video kali ini, di video yang ini ya, kita sempat bilang nih, Cardano ini antara dia breakout ke atas atau dia breakdown. Ya kan, kita ada bilang seperti itu. Dan kita lihat di sini memang dia breakdown. Dan ini ya cukup pas sih sebenarnya di target kita. Kita lihat kayak gini targetnya, dia turun ya. Ini pas di level kira-kira yang sempat kita mention juga di sekitar 1,7 dolar ya, 1,7 1,8 dolar. Dan ini mungkin menurut saya ini adalah potensi bottom untuk Cardano. Kenapa bottom? Nanti saya coba jelaskan juga ya kenapa bottom. Tapi sekarang kalau misalnya ini bottom, sekarang Cardano ini harus membentuk reversal pattern. Dimana dia kan ini lagi bisa kita bilang ini dia lagi ada koreksi fase koreksi ya. Dia harus bisa balik lagi untuk melakukan uptrendnya lagi gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara dia melakukan hal itu? Caranya biasanya dia membuat reversal pattern atau dia harus breakout gitu. Dan ini mungkin ada potensi di mana dia bisa buat ascending triangle juga, karena di sini memang ada resistance ya. Sebelumnya kita sempat bilang nih di 2 dolar adalah levelnya beli juga kalau misalnya Cardano turun. Kenapa 2 dolar? Karena ini juga potensi supportnya juga di sini ya. Ini ada support, jadi sekarang bisa menjadi resistance, lalu juga psikologi level di sekitar 2 dolar. Jadi mungkin dia lagi menunggu, mungkin masih bisa turun kayak gini, konsolidasi dulu, baru dia bisa breakout ke atas. Gitu, breakout ke atas mungkin baru bisa naik lagi. Nah, Cardano target berapa? Nah, nanti kita diskusikan nih. Persis di kenapa dia bottom. Nah, jadi kira-kira kayak gitu untuk Cardano. Nah, kalau misalnya buat save, apakah sekarang boleh beli Cardano? Sekarang sebenarnya cukup oke. Nanti saya juga jelaskan, karena ada chart satu lagi ya. Nanti tunggu di akhir video. Nah, untuk sekarang kalau mau save, itu sebenarnya dilihat dari exponential moving average-nya. Kalau kita lihat dari sekarang, Cardano memang dia lagi ada crossing. Kita bisa lihat kayak gini, EMA20-nya di bawah EMA50, yang warna oranye di bawah EMA5. Jadi ini, warna oranye itu EMA20, warna merah EMA50 ya. Kalau tandanya seperti ini, biasanya dia lagi agak downtrend sendiri. Jadi kalau kalian mau lebih secure atau mau lebih aman, sebenarnya tunggu dia crossing, di mana EMA20-nya ini naik di atas EMA50. Kalau misalnya crossing seperti ini adalah salah satu tanda yang cukup positif bahwa Cardano akan kembali melanjutkan kenaikan gitu ya. Tapi sekarang pun kalau misalnya kalian beli buat investasi pun istilahnya ya, Cardano pun menjadi salah satu pilihan yang bagus juga. Nah, sekarang kita tunjukin nih target price, kenapa dia bottom dan lain-lainnya ya. Ini ada chartnya. Di sini kita bisa perhatikan chartnya untuk Cardano. Nah, ini saya mungkin kalian juga tahu lagi kita sering diskusikan log parallel channel ini gitu ya. Di sini kita ada ya, di mana channelnya menurut saya seperti ini, di mana dia start from the bottom di bawah sini gitu ya. Sempat kena resistance di garis tengah, middle line-nya dia. Lalu ini kena top ya, sempat memang overextended juga sebenarnya. Dia ada overextended keluar dari top ini ya. Tapi kita lihat closingnya tuh di bawah juga, di bawah di dalam channelnya. Gitu. Lalu kita lihat lagi dia kena sempat koreksi sedikit, lalu hit the top lagi di atas top ini. Ada kena support lagi beberapa hal di garis tengah ini kan. Turun ya, mau naik ke atas tapi ini kena tertahan oleh EMA20, EMA50-nya. Di sini sempat turun lagi. Di sini biasanya yang lain koin-koin kripto yang lain tuh biasanya bottomnya tuh di sekitar di bulan Juli di sini ya kena. Tapi kalau kita lihat Cardano dari parallel channel ini, dia tuh belum kena bottom ya gitu ya. Dia belum hit bottomnya. Hit bottomnya kapan? Hit bottomnya kita perhatikan sekarang dia di mana? Sekarang dia tuh di bottom sini gitu. Jadi ini adalah salah satu good buy opportunity sih. Tapi kembali lagi, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Kalian harus mengambil keputusan itu di tangan kalian sendiri gitu ya. Ini hanya opini saya dan hanya analisa saya
gitu. Jadi kalau kalian bilang, wah Cardano bakal naik lagi nih untuk investasi, oke ya. Sebenarnya ini salah satu yang oke juga levelnya. Karena kenapa? Karena ini di bottom channelnya, gitu ya. Ini bottom channelnya di sini, dan ini di sini, gitu ya. Kita kalau lihat dari price targetnya sendiri, itu di sekitar 5,8 dolar, yaitu pertama saya kasih di tengah, garis tengah, karena biasanya ini menjadi garis support dan resisten juga seperti yang kita lihat dari sini. Lalu kedua tuh di atas ini, di sekitar 18 dolar atau 19 dolar, gitu ya. Apakah possible Cardano ke 18 dolar? Sebenarnya mungkin bisa, tapi kalau kita lihat dari sini, kalau Cardano mau ke 18 dolar, berarti harus banyak capital atau funds itu masuk ke dalam market crypto sekali ya, karena kan ini dia harus berkali-kali lipat, ini naik harus bisa 800% gitu, berarti harus ada funds yang bisa naikin Cardano seperti ini, demand-nya harus tinggi gitu ya. Tapi kalau mungkin lebih realistis tuh di sekitar 5-6 dolar masih oke lah. Mungkin di sekitar end of cycle ini untuk Cardano masih oke, tapi kita ada heads up bahwa ada potensi target juga di sini ya, di sekitar 18 dolar. Kira-kira kayak gitu aja sih untuk Cardano. Jadi kalau kalian tanya nih di rupiah berapa? Jadi sekitar 5-6 dolar, mungkin kita ambil 5,5 dolar. 5,5 dolar itu di sekitar 78.000 gitu ya. Kalau misalnya 18 dolar, 18 dolar itu sekitar 256.000 gitu. Ini untuk Cardano. Kira-kira ini targetnya. Jadi cukup oke. Kalau kalian tanya beli sekarang di berapa? Under 2 dolar sebenarnya masih oke sih. Asalkan ya tadi kita lihat dulu nih, Cardano apakah bisa break channel ini, karena kalau break ini tandanya cukup negatif ya untuk Cardano sendiri. Tapi saya cukup positif juga sih bahwa dia bisa mempertahankan support ini. Gitu ya. Tadi kita juga lihat, perhatikan di sini di ekosistemnya sendiri Cardano token akan rilis di November. Ya mungkin di November dia belum ada pergerakan parabolik atau pergerakan yang signifikan, mungkin akan naik sedikit ke 3 dolar mungkin ya. Tapi mungkin baru mulai naiknya itu mungkin Desember ataupun Januari, awal tahun 2022 mungkin lebih oke-nya. Kira-kira sih kayak gitu aja sih pendapat saya untuk Cardano. Jadi masih sehat. Kalau kalian holder Cardano ya di hold aja dulu karena masih masa pertumbuhan. Kira-kira kayak gitu aja sih video untuk Cardano. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa share videonya, like, comment, subscribe juga, and see you in the next video. Bye bye.